Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang enjang menika taksih paring rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan saengga saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat alhamdulillah. Saderengipun monggo sareng-sareng kita bika kita milai majelis kita kanthi wawasan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ugi salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah enjang menika kula panjenengan pinaringan sehat. Mugi-mugi semanten ugi datang sedaya keluarga yang wonten ing dalem, putra putri wayah kagem sedaya kala wau monggo sareng-sareng nyuwun barokah wawasan surah Al-Fatihah. Mugi-mugi barokahi kagem kula panjenengan sedaya saha keluarga. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mboten kesupen insyaallah salawat mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Nuzhatul Muttaqin atau jalan menuju ketakwaan. Keleresan niki wonten ing wulan Ramadan. Ramadan niku perintahipun Gusti Allah jelas. Wonten ing Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dadosipun hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini Bapak Ibu ada kalimat yang perlu kita cermati. Setelah Allah memanggil dengan sebutan khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini panggilan khusus, hanya orang-orang yang beriman. Di belakangnya ada perintah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita itu berpuasa. Dan Allah mengabarkan bahwa puasa ini juga sudah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang atau kepada kaum sebelum kita. Kenapa ini dikabarkan? Ya, yang pertama supaya kita tidak merasa nek tiang Jawi niku napa abot dewi. Kok aku wis sing dikongkon. Begitu nggih. Tapi ternyata ini perintah ini sudah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang sebelum kita. Kedua, dengan dikabarkannya itu oleh Allah kepada kita bahwa Allah sudah mewajibkan puasa ini kepada kaum sebelum kita supaya ada fastabiqul khairat. Berlomba-lomba lebih baik. Nah, kemudian kalimat yang sangat penting untuk kita cermati adalah la'allakum tattaqun. Di ujungnya ada kalimat takwa, tapi di depannya ada la'alla.
Nah, para ulama menjelaskan bahwa la'alla ini artinya adalah napa Pak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan niku napa to Pak? Bahasa Jawa muga-muga kan ngeten nggih. Artinya sesuatu yang belum pasti, masih perlu ikhtiar. Ana sing kasil, wonten sing boten kasil. Artinya tidak serta-merta orang yang berpuasa Ramadan mesti takwa. Nah, tetapi Ramadan ini adalah sarana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita agar dengan rangkaian ibadah Ramadan yang selama 1 bulan itu kita bisa membentuk, membangun, mencetak diri kita ini menjadi orang yang memiliki karakter sebagai muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, karenanya perlu dipelajari, perlu diulang, perlu difahami apa yang kemudian bisa mampu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa ini. Di antaranya adalah dengan kita melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan wahtisaban, dengan sepenuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab niku nek diterjemahne basa Jawa niku gampang-gampangane hitung-hitungan. Hitung-hitungan niku yang kita hitung adalah harapan yang kita inginkan dari rangkaian ibadah kita itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang akan kita lanjutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini, jadi satu kitab ini Bapak Ibu, para jamaah, judulnya kan Nuzhatul Muttaqin, jalan-jalan menuju ketakwaan. Ya, berarti seluruh karakter yang nanti disebutkan dalam satu kitab ini harus ada pada diri kita. Kira-kira begitu. Tetapi kalau kemudian kita baca semuanya dalam sekali pertemuan tidak mungkin. Karena ini sudah berapa kali pertemuan, baru 1/4 kira-kira. Dan sekarang berada pada bab 4, bab tentang sidq, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kejujuran. Kemarin sudah kita bahas, kita baca beberapa hadis di antaranya, sudah ada 3 hadis kalau tidak salah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang keempat. Tentang sidq atau jujur ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat erat kaitannya dengan siam atau puasa Ramadan yang kita lakukan. Karena salah satu buah yang kita harapkan dari latihan kita, dari ibadah kita, melatih mengendalikan diri dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, di antaranya adalah membangun sikap dan sifat jujur, sidq. Tidak ada di antara kita yang berani, karena padahal bisa. Kan mboten enten tiyang sing pirsa bar subuh mlaku-mlaku biasa jalan-jalan pagi, kok rasanya kok ngomolak es pemungganek wong ngombe sik sak gelas. Serasa ngomong-ngomong. Kita tidak akan berani melakukan itu. Nah, ini karena sifat dan sikap jujur yang ada dalam diri kita, sidq. Wong ganek wong rohe. Bahasa Jawa ini kan ngaten nggih. Nah, hadis yang berikutnya nomor 57 dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 1909. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Thabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abil Walid Sahli ibni Khunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immata ala firashihi
Diriwayatkan dari Abu Thabit, ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada pula yang mengatakan Abul Walid Sahal bin Hunayf. Dia adalah ahli Badar. Semoga Allah meridainya. Bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang benar-benar memohon untuk memperoleh syahadah atau mati syahid kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menyampaikan ke manzilah atau tingkatan orang yang mati syahid walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini cukup penting mengingatkan kita. Karena ada hadis lain yang saya pernah baca tapi tidak dibahas di kitab ini, yang menyebutkan barang siapa yang tidak pernah bercita-cita untuk mati syahid, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi syahadah dalam bahasa sederhana kita itu nama Pak? Husnul khotimah. Jadi berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi syahadah, dalam kondisi menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini, doa ini, harapan ini, cita-cita ini perlu kita bangun. Makanya salah satu doa yang insya Allah saya tidak pernah meninggalkan, setidaknya setiap pagi dan sore itu adalah Allahumma ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan ma'rifatik, mengenalmu, mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah yang perlu aku sembah, aku taati dan seterusnya. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah aku dalam keadaan bersyahadah di jalanmu. Doa ini perlu kita langgengkan karena ini adalah cita-cita kita agar kita berada dalam kondisi terbaik. Nah, di dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, barang siapa yang benar-benar man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghallahu manazilash syuhada. Barang siapa yang benar-benar memohon untuk memperoleh syahadah atau mati syahid kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menyampaikan ke manzilah atau tingkatan orang yang mati syahid. Bahkan wa immata ala firashihi, ya, bahkan atau walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sidq di sini adalah bentuk kesungguhan, benar-benar. Artinya nek tiyang Jawa niku tenanan, ngoten nggih. Nyuwunipun dhateng Allah niku benar-benar sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan itu maka seseorang akan menjaga dirinya terhadap konsekuensi permohonannya. Kalau orang yang berdoa kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid, dalam keadaan syahadah fi sabilillah, maka yang pertama dia harus menjaga kebenaran imannya. Artinya orang yang menjaga kebenaran iman itu, dia tidak akan mengotori imannya dengan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menikah Bapak Ibu? Syirik. Jadi seseorang yang menyatakan iman dan menjaga kebenaran imannya, maka dia akan menjauhi sejauh-jauhnya apa saja yang mendekatkan dirinya kepada kesyirikan.
Nah, kesyirikan ini seringkali dilakukan oleh seseorang, pertama karena lemahnya iman, kedua karena ketidaktahuannya, karena tidak punya ilmu. Sehingga kadang orang berbuat syirik itu tanpa sadar. Mong napa Pak tiang Jawa niku elan-elan nama nggih. Melu-melu nggih. Nggih, hanya taklid. Ya, taklid itu ikut tanpa mengetahui dan tanpa mencari tahu. Nah, ini yang bahaya. Karenanya agama ini terutama adalah terkait dengan akidah kita, sidik atau kebenarannya atau kejujurannya harus betul-betul kita jaga. Bahkan ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Syahadah atau asyhadah, ya. Kalau dalam kata bahasa Arab, syahadah itu artinya persaksian atau disebut juga dengan sumpah. Syahadat yang paling kuat adalah persaksian, bahwa seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ilah niku kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkannya sederhana, Tuhan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab sendiri, ilah itu memiliki banyak sekali makna, banyak sekali arti. Ketika kita mengucap la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah, itu konsekuensinya sangat luar biasa. Karena ilah itu kalau dalam bahasa bisa diterjemahkan sesuatu yang dicintai dengan segenap kecintaan, sesuatu yang ditakuti akan meninggalkan, sesuatu yang mendominasi hati, yang mengisi hati seseorang. Nah, itu ilah. Sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang diagungkan dengan segenap pengagungan, dan sesuatu yang disembah dengan sepenuh keikhlasan. Nah, ini hanya hal-hal yang seperti ini hanya layak diberikan dan ditujukan kepada satu zat saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebenaran keimanan kita seperti itu perlu kita bangun dan kita kuatkan. Pelajaran berikutnya bahwa sesungguhnya kejujuran hati dari hadis ini merupakan sebab tercapainya tujuan. Makanya dalam bahasa kita, dalam kehidupan keseharian kita, biasanya kita diajarkan kalau kita punya sesuatu tujuan, maka kita harus fokus terhadap tujuan itu. Ini artinya adalah membangun kekuatan hati kita, membangun kesungguhan dan kejujuran hati kita kepada apa yang kita tuju. Nah, dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya yang kita tuju hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rangkaian hidup kita, mulai kita dilahirkan sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dalam satu tujuan agar kita ini kembali kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah kita kembali dalam kondisi yang seperti apa? Ini yang menjadi perhatian kita. Makanya salah satu cita-cita besar yang harus kita bangun adalah kita kembali kepada Allah ala syahadah, di atas persaksian kita bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya husnul khotimah. Lah, untuk menjaga itu ya kita harus terus-menerus menjaganya setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Disitulah rahasia kenapa maut
atau kematian itu tidak pernah ada jadwalnya. Nggih. Nek teng jenengan mirsani teng papan ada jadwal khotib Jumat. Nggih di jadwal ben sapa nggih. Jadwal imam taraweh. Mau di jadwal mana iso ganti ya. Nggih, iso ijolan bareng. Nah, mati itu tidak ada jadwalnya. Maksudnya jadwalnya enggak pernah diumumkan. Sebenarnya jadwalnya sudah ada, tapi yang memegang jadwal ini pewinter menjaga rahasia. Betul nanti anda dibocori, tak kandani ya, sesuk jadwalmu tidak pernah ada. Jadi di balik inilah kemudian kita setiap saat, setiap waktu harus menyiapkan diri kita agar syahadah yang sudah kita ucapkan dengan sepenuh kesadaran kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini mampu kita jaga dengan baik. Nah, Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah sebuah bonus yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus agar kita mampu menjaga, bahkan tidak hanya menjaga, menguatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana tidak, di luar bulan puasa kita ini bersusah payah melaksanakan ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, itu pahalanya ya sesuai dengan keadaannya. Tapi di bulan Ramadan ini Allah kasih bonus besar-besaran. Tidak hanya besar-besaran, besar. Karena kedudukan amal di dalam bulan Ramadan, kata baginda Nabi, barang siapa yang menjalankan ketaatan berupa amal sunnah, maka dia dinilai seperti amal wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa menjalankan amal wajib di bulan Ramadan, baginya sebagaimana halnya dia menjalankan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Nah, sedangkan iman kita ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita fahami, al-imanu, nah Bapak, yazidu wa yangkus. Iman seseorang itu yazid itu bertambah atau naik atau meningkat. Wa yangkus, dan turun atau bahkan jatuh. Jadi kenapa demikian? Karena iman itu adanya di mana Bapak Ibu? Fil qalb atau qulub. Dalam bahasa Arab, qalbun niku artinya apa, Pak? Hati. Qalbun itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya qulub atau qalbun itu adalah bergejolak, seperti air yang mendidih. Nek banyu umap niku tiang Jawi nyebutin apa, Pak? Banyu ini wis umap porong, wis mulak-malik. Nggih. Umap, air mendidih itu kan mulak-malik. Begitulah hati kita. Hati kita ini tidak bisa dalam posisi yang stabil, imannya tinggi. Tidak bisa, pasti ada turunnya. Jangankan kita sahabat begitu. Sampai para sahabat ini bingung. Ketika berada di depan Nabi, seolah-olah surga itu nampak di depan mata. Begitu pulang, ketemu dengan keluarga, dengan anak, dengan pekerjaan, seolah-olah lupa lagi. Begitu, sehingga sampai menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah mereka. Ya, sahabat Umar bin Khattab tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar tanya kepada Utsman. Basa Jawane kados kula jenengan kowe kaya ngono gitu. Nggih. Maka mengadulah mereka kepada baginda Nabi. Maka baginda Nabi menjelaskan, begitulah iman kalian. Makanya harus terus kalian jaga dengan baik. Makanya kata baginda Nabi, iman itu yazid wa yangkus, naik dan turun, tambah dan kurang, tinggi dan rendah. Dan baginda Nabi menunjukkan, yazidu bit ta'ah. Iman itu akan meningkat dengan ketaatan. Wa yangkusu bil
maksiat dan akan turun atau bahkan hilang dengan kemaksiatan. Jadi orang yang berbuat maksiat, apalagi melakukan dosa besar, maka pada saat itu sesungguhnya imannya telah jatuh ke tempat yang paling rendah. Nah, boleh jadi setelah itu naik lagi sehingga kemudian bertobat. Dan inilah luar biasanya kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk bertobat dosa apapun yang kita lakukan. Bahkan orang yang pernah berbuat syirik baik sengaja ataupun tidak sengaja, ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, maka insya Allah semua itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini yang sudah tahu seperti ini, ya jangan kemudian angen-angen, saku tak dosa sih terus lagi taubat dan tenanan. Jangan, tidak usah. Ini kita sudah diselamatkan, itu sesuatu yang luar biasa. Maka Ramadan ini ketika ketaatan kita dilipat gandakan nilainya oleh Allah, insya Allah itu juga akan meningkatkan keimanan kita. Dan itu terbukti. Bukti ini apa Pak? Awak deniki nek kon qiyamul lail di luar bulan Ramadan ngono paling 2 rakaat, petang rakaat itu rasane pun wabut nggih. Tapi Ramadan dijak qiyamul lail 23 barang ya oke saja nggih. Nah itu buktinya gitu. Bahwa Ramadan ini Allah siapkan sebuah kondisi, situasi yang memudahkan seseorang itu untuk melakukan ketaatan dan meningkatkan keimanannya. Pelajaran berikutnya, orang yang berniat melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Meski akhirnya dia tidak merealisasikan niat tersebut. Nah, jadi niat mawon nek kesayan niku pun dicatat sebagai sebuah kebaikan. Terkait dengan cita-cita syahadah, mati syahid, ini ada cerita sahabat yang luar biasa. Panjenengan tepang nggih, sahabat sing namanya Khalid bin Walid. Senes Khalid Abdul Aziz. Khalid Abdul Aziz anak kula niku nggih terinspirasi oleh nama Khalid bin Walid. Nggih. Saifullah, pedangnya Allah. Khalid bin Walid ini sebelumnya adalah musuh yang sangat luar biasa, yang mampu hampir mengalahkan baginda Nabi pada perang Uhud. Perang Uhud ketika pasukannya Khalid bin Walid ini tidak terjun dalam pertempuran. Dia berada di belakang. Karena dia memimpin pasukan berkuda. Dia melihat ada kaum muslimin yang menyegat di atas bukit sehingga dia nggak bisa lewat karena nggak mungkin. Nah, begitu pasukan Quraisy kalah dan terdesak mundur, pasukan di atas bukit yang dipesan Kanjeng Nabi, kowe ojo melu mudun, ojo jangan meninggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Pesannya begitu. Nah, begitu Quraisy mundur, kaum muslimin sudah mulai mendesak mereka dan mulai bisa mengumpulkan apa Pak? Ghanimah. Kok wakeh ghanimah. Nah, pasukan ini lupa dengan pesan baginda Nabi. Mereka sebagian ikut turun. Diilingno kalau kancane, ojo mudun pesene Kanjeng Nabi. Wis gak popo, wis menang. Akhirnya mereka turun karena tertarik oleh harta dunia, ghanimah tadi. Sebagian besar mereka turun. Kalau tidak salah hanya tinggal 3 atau 7 orang di atas. Sehingga begitu mereka sudah turun, jalan itu terbuka, Khalid bin Walid dengan pasukannya menyerang dari belakang. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir, bahkan sampai baginda Nabi itu berdarah-darah. Mereka kemudian naik ke atas bukit. Luar biasa. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya dan masuk Islam, menyerahkan pedangnya kepada Nabi di Madinah. Ya Rasulullah, ini pedangku yang dulu melawanmu, begitu kata Khalid. Maka oleh baginda Nabi pedang itu diterima dan dikembalikan kepada Khalid. Ya Khalid, ini adalah pedangmu. Kata baginda Nabi, saiki, bami kula ngaten, kula panjenengan ngaten, saiki
hakmu. Anta syaifullah. Kamu sekarang adalah pedangnya Allah. Karena memang dia adalah ahli pedang. Dan dia bercita-cita mati syahid luar biasa sehingga tidak ada pertempuran sesudah itu yang terlewatkan olehnya. Bahkan sampai ketika baginda Nabi sudah wafat, beliau masih memimpin perang di mana-mana sampai-sampai tidak ada satupun peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali pasti menang. Sampai hampir ada napa Bapak Ibu? Kultus dalam diri kaum muslimin. Pokoknya perang sing mimpin Khalid mesti menang. Begitu. Maka melihat semua itu dengan kejernihan hati, dengan basirah yang luar biasa, Umar bin Khattab ngirim penggantinya yang masih sangat muda, 19 tahun. Khalid bin Walid di tengah-tengah peperangan, jabatannya dilengserkan dan diganti panglimanya. Apakah Khalid bin Walid terus diam? Senang-senang gak melok perang? Bukan, dia tetap perang seperti biasanya. Ditanya, ya Khalid, kamu sekarang sudah bukan panglima lagi. Kenapa masih bertempur seperti itu? Aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, beliau tidak syahid dalam peperangan. Beliau syahid di atas tempat tidur. Tapi dalam tubuhnya itu ada lebih dari 70 tusukan dan sabetan pedang. Masya Allah. Jadi seperti itu. Karena doanya man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghallahu manazila syuhada. Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran hatinya agar disampaikan kepada mati syahid atau syahadah, memperoleh syahadah, maka Allah akan menyampaikannya kepada manzilah syuhada. Jadi niat kebaikan itu harus kita jaga. Berikutnya anjuran untuk memohon syahadah atau mati syahid dan keikhlasan dalam permohonan tersebut. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hadis yang barangkali pagi hari ini kita sampaikan, dan Ramadan ini dengan segala rangkaian ibadah yang ada di dalamnya adalah sarana istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Makanya jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini berlalu begitu saja. Termasuk kita harus menjadikan Ramadan ini istimewa. Yang namanya istimewa itu harus berbeda. Tidak ada sesuatu istimewa podo karo liyane enggak istimewa lagi. Nggih. Minuman ini istimewa, Pak. Ya, apa bedanya karo liyane? Ya, sama saja ini air sama gula gitu. Enggak istimewa lagi. Tapi istimewa itu biasanya harus ada sesuatu yang tidak ada bandingannya. Makanya Ramadan ini juga harus begitu. Bila dibandingkan dengan 11 bulan yang lain, Ramadan ini harus betul-betul berbeda. Ya, setidaknya berbeda. Di Ramadan ini kita puasa, di luar bulan Ramadan tidak. Tapi waktu-waktu yang lainnya kita juga harus buat beda. Kalau biasanya kita ngaji bar maghrib, saat ini bar subuh ya harus beda. Nggih. Biasanya bar subuh nang rada ngantuk iki, Pak. Tapi dengan ini insyaallah ini menjadi sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, dengan kebersamaan kita, ini akan menguatkan dan menjaga kita agar istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ikhtiar mencapai ketakwaan. Dengan kesungguhan itu insya Allah ketakwaan itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan ini harus kita minta Bapak Ibu sekalian. Kan kadang kita ini merasa sudah melakukan sesuatu sehingga merasa cukup dengan ikhtiar kita. Contohnya, orang itu sering ketika sudah punya pekerjaan rutin, pekerjaan rutin itu biasanya sering lupa berdoa untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumangsane wis penggawean Gus ngene wis sakmene penghasilannya. Nah, ini sering begitu. Jangan lupa kalau kita sudah punya pekerjaan rutin, berdoa kepada Allah untuk dikarunia rizki yang banyak, cukup, barokah itu tetap harus kita minta. Apakah itu pekerjaan kita pedagang, apakah sebagai pengusaha, ataukah sebagai
napa Pak pegawai negeri, napa mulai pensiunan, tetap harus berdoa. Salah satu doanya adalah barokah dalam rezeki. Karena barokah dalam rezeki itu, yang namanya barokah itu tidak harus banyak, tapi mencukupi. Yang namanya cukup itu ya cukup untuk semua gitu. Misalnya pensiunannya 13-an betul. Jadi pensiunannya sudah pasti angkanya. Yang namanya cukup itu Allah diantaranya akan menghindarkan kita dari pengeluaran-pengeluaran yang akan mengurangi kecukupan dari rezeki itu. Misalnya sakit dan sebagainya. Nah, itu akan dihilangkan oleh Allah sehingga rezeki itu menjadi cukup. Begitu cara Allah untuk menjadikannya. Nah, doa-doa seperti itu harus terus kita lakukan. Termasuk dalam hal kebaikan. Makanya kemarin saya sampaikan hadis atau doa yang dianjurkan ketika memasuki Ramadan agar kita memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar mampu melakukan puasa dengan baik, melakukan sholat dengan baik, mampu diberikan kemampuan untuk menjaga tilawatil Quran dengan baik. Termasuk takwa ini harus terus-menerus kita mohon kepada Allah. Dengan doa diantaranya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Jadi jangan kita menyerahkan, pokoknya aku sholat ini insyaallah takwa. Tidak boleh. Harus kita minta dan kita mohon kepada Allah. Bahkan syuhada atau syahid itu juga harus dimohon kepada Allah. Wa amitha ala syahadati fi sabilik. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini, dengan saling tawasobil haq, tawasobil sabar, Allah akan menguatkan kita bersama-sama di jalannya, istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita menghadap Allah, dan itu pasti kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini ada guna manfaatnya untuk kita bersama. Dan marilah kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi. Sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.